Namanya 3 lantai berarti virus COVID. Amin. Nafasnya kan panjang berarti ya, kalau naik 3 lantai. Sudah sama ya. Lebih gemuk. Lebih letak, lebih gemuk. Terbukti sehat, bisa naik 3 lantai ya. Terbukti sehat. 3 lantai di jalan kami tidak bisa. nanti kita kalau dapat besok pasti lah. Siap, siap. Karena susah sekarang balik. Iya, siap. Silakan. Sekarang di tes. Iya. Pas saya dulu Pak, lewat sudah tidak apa-apa. Biasanya kita angkat. Biasanya sih itu apa-apa. Yang kita bilang itu apa? Bilang aja dari itu. Sudah, siap. Panas ya?
Harusnya itu kadang kalau nggak bunyi ya, pelan aja geser dikit dulu. Kabel di bawah kurang ini kan, yang sini. Kalau supaya radionya nggak terlalu masuk, digenggam antara kabel sama mic gitu kan. Jadi redam radio nggak begitu masuk. Kalau dilepas masuk ke tengah. Kita akan berdoa di ibadah informasi hari ini. Kita akan berdoa kepada kita mengucap Tuhan dari awal sampai berakhir. Dan juga kita berdoa untuk para petugas yang lain hari ini. Mudah-mudahan supaya berkata doa dan firman Tuhan, firman juga dan pertama dan sarana kita pakai. Kita semua kita doakan. Di rumah kita buka salat kita masing-masing, mari kita berdoa bersama-sama. Semua yang melayani kita yang terbaik. Tuhan melihat keagungan Tuhan yang baik, serahkan ibadah kami ini memberi harapan dan memberi kepada kami arah hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yesus, yes. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatukan hati diri kita untuk berdoa di hadapan Tuhan supaya ibadah kita, ibadah kenaikan Isa Almasih pada pagi hari ini diterima oleh Tuhan. Jadi itu mari kita berdoa satu dulu dimulai. Amin. Kita menaikkan pujian mulia sembah Raja Mulia. Maria
Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, negahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan. Hai, mari sembah. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Adik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu, di mana Engkau menyertai langkah kami hingga kami sampai di tempat-Mu yang kudus ini dalam rangka memperingati hari kenaikan-Mu 2000 tahun yang lalu. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Tuhan kami, bersama hidup kami Tuhan. Tujuan kami ke tempat-Mu yang kudus ini adalah beribadah, memuji-muji, memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu di saat ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Jauhkan segala mara bahaya, jauhkan segala penyakit dari dalam tubuh kami Tuhan. Berikan kekuatan yang baru kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang melayani
ibadah kami saat ini. Pakai kami secara luar biasa Tuhan, supaya kami lebih lagi melayani Engkau. Firman Tuhan yang dahsyat, yang heran itu Tuhan, sebentar lagi akan kami dengarkan. Buka segala pintu hati kami, supaya hati kami terbuka, bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Puji Tuhan, kami berdoa juga kepada saudara kami atau jemaat-jemaat kami yang beribadah di rumah masing-masing dan dimanapun mereka berada beribadah saat ini. Tolong juga Tuhan sertai mereka dan berikan kekuatan yang baru kepada mereka, supaya saudara kami bisa kembali beribadah bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, dan sempurnakanlah Tuhan setiap doa-doa kami ini, dan ampuni setiap dosa-dosa maupun pelanggaran yang kami perbuat, supaya kami layak mendapat berkah maupun anugerah yang dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mengangkat pujian, puji Yesus. kita secara bertanggapan yang terambil dari Mazmur 47 ayat yang pertama sampai ayat 10.
Saya membaca ayat tadi, Bapak Ibu, ayat yang benar, dan pada ayat yang terakhir ayat 10 kita bersama-sama mengucapkannya. Sekali lagi, Mazmur 47 ayat pertama sampai 10. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop di atas. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan daripada Korah. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Abraham, sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Mulia bagi Bapa. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan nanti akan diiringi lagu lebih dari kemenang. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu, di mana Engkau memberikan kehidupan kepada kami, sehingga kami bisa hadir memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam rangka ibadah kenaikan-Mu di surga. Untuk Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang hadir saat ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami akan kami kembalikan kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan berkatilah persembahan kami ini, supaya persembahan kami Tuhan bisa dipakai oleh gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lebih dan kemenangan dalam segala perkara. Oleh
Baiklah Bapak Ibu saudara kita pada firman Tuhan, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran Tuhan. Untuk itu mari kita dengan pujian Allah yang setia. Yesus telah memulai. Benar Tuhan, biar hidup kami boleh terus disempurnakan sehingga boleh menjadi indah, bukan menurut kacamata kami, tapi sungguh indah menurut kebenaran dari Tuhan. Oleh karena itu firman-Mu boleh menjadi petunjuk arah untuk kami boleh hidup semakin hari bertumbuh, semakin hari menuju arah yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh betul-betul menjadi indah menurut pandangan dan kacamata kebenaran firman dari Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang hanya Allah di tangan-Mu untuk boleh terus menyampaikan firman
sehingga kami semua boleh bersama-sama bergandengan tangan, bertumbuh bersama-sama untuk boleh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, waktu ini kami sungguh siap untuk mendengar firman dan kami rindu Kau pakai hamba memperdengarkannya, sehingga kami semua boleh pulang dari tempat ini dengan berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini waktu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Saudara, Shalom. Mari kita membuka bagian firman Tuhan, Bapak Saudara. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya baca bagi kita semua Bapak Saudara, demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Bapak Saudara, puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, dan saya melihat sebuah pertumbuhan yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara, karena boleh merespon dan antusias terus mencari wajah Tuhan. Amin. Bolehkah saya minta Saudara lihat kanan kiri dan memberikan jempol? Mari terus bertumbuh, gitu ya. Ya. Luar biasa. Baik, Bapak Saudara, saya juga sudah mulai terbiasa walaupun Bapak Ibu Saudara pakai masker, tapi saya bisa paham Bapak Saudara sedang suka cita atau bersedih, Saudara ya. Dan saya bisa mengenali siapa Bapak Saudara walaupun pakai masker ya. Jadi kita sudah terbiasa, dan saya boleh melihat Bapak Saudara dengan antusias dan sukacita boleh datang menghampiri Tuhan. Bapak Saudara, hari ini adalah sebuah momen yang sangat istimewa, karena Yesus telah nyata menjadi manusia dan membuktikan bagaimana besarnya kasih-Nya bagi kita semua, bahkan seluruh dunia, tidak membeda-bedakan, tidak mengkotak-kotakan, tidak membatasi, tidak menggolong-golongkan. Oleh karena itu pengakuan iman Rasul kita pun berkata, kita percaya, ya, ada kata am di sana ya, percaya kepada gereja yang am, gereja yang universal. Saya bersyukur saya melayani di sebuah gereja yang tidak memisahkan diri, oh ini gereja hanya untuk orang Jawa, tidak. Tapi kita terbuka untuk semua orang, karena memang panggilan kita sebagai gereja itu adalah untuk semua orang, Saudara. Untuk semua, tidak dibatasi. Walaupun mungkin ada orang lebih nyaman dengan unit homogennya, tidak salah. Tetapi gereja harus terbuka, bahwa anak-anak Tuhan, kumpulan komunitas anak-anak Tuhan harus terbuka bagi semua orang, tidak dibatasi. Kalaupun akan Tuhan kirim nanti misalnya ya, orang-orang dari mana, orang-orang yang kita tidak tahu bahasanya, mesti sediakan tempat untuk mereka juga kita layani di gereja. Dan itulah panggilan ke gereja.
Bahwa saudara, Yesus membuktikan bahwa kasihnya itu untuk semua orang. Yesus membuktikan bahwa selama dia ada di tengah dunia, dia terbuka untuk semua orang. Dari orang yang berdosa sangat banyak sekalipun. Bahkan dia dicap, diklaim bahwa dia sahabat orang berdosa. Bahkan dia dikatakan tidak layak untuk bertemu dengan orang-orang kudus, saudara. Sehingga jawabannya adalah yang perlu tabib itu orang sakit, saudara. Makanya kemudian menjadi sebuah polemik, dan akhirnya kita semua sebagai orang percaya setuju bersama bahwa benar, karena kita orang berdosa, kita perlu Yesus. Dan Yesus memberikan jawaban untuk masalah dosa manusia. Ia menggenapi, dia membuktikan setelah kebangkitan yang 40 hari berulang-ulang menampakkan diri. Lalu kemudian dia bersama-sama kepada semua orang di Galilea, bagaimana dia memperlihatkan dia naik ke surga. Dan ketika dia naik, tertutup awan, semua orang terheran-heran karena tidak siap dengan peristiwa itu, Bapak Saudara. Walaupun Yesus berulang kali mengajarkan ketika 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, aku akan kembali kepada Bapa. Tapi tunggu, Roh Kudus akan dicurahkan. Aku tidak membiarkan kau sebagai yatim piatu. Engkau tidak akan membiarkan sendiri. Tapi akan diutus penolong yang lain, yang kita sama-sama sepakat, itulah Roh Kudus, pribadi Allah Tritunggal. Allah itu sendiri kembali datang bersama-sama dengan kita, Bapak Saudara. Tinggal di dalam setiap hati orang percaya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, sempurna satu paket pelayanan Yesus, pelayanan Bapa turun menjadi manusia. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya satu nilai kebenaran dari surga yang kemudian diterapkan bagi mereka, bagi seluruh umat manusia. Yesus memberikan teladan kurang lebih 33,5 tahun. Dan umur 30 tahun bagi orang Yahudi itu adalah umur yang cukup dewasa, saudara. Jadi sempurna sebetulnya karyanya. Dia membuktikan bagaimana pengorbanannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya, bahkan genap dia telah menyelesaikan semuanya. Dan hari ini kita memperingati bagaimana dia yang telah menyelesaikannya kembali ke asalnya, surga. Saudara, mungkin kita berpikir selesai sudah. Dan ketika Yesus di atas kayu salib pun, sebelum dia meninggal, dia berkata apa? Sudah selesai. Tapi sebetulnya tema hari ini sangat menarik, sama dengan tema di pusat, bahwa kisah ini belum usai. Kisah ini belum selesai. Mungkin bagi anak kita atau kita sendiri berpikir bahwa cerita yang kita baca barusan hanya dongeng. Tetapi saya mau katakan ini sejarah, pernah terjadi, disaksikan, dilihat oleh mata manusia, dicatat, dan kita sebagai pendengar atau pembaca ceritanya, pembaca kesaksiannya, meyakininya. Ini pernah terjadi, bukan dongeng, pernah dialami, pernah dirasakan perjumpaan Allah dengan manusia di tengah-tengah dunia ini. Bapak Saudara, berulang kali kita boleh bersyukur pada Tuhan, karena walaupun kita tidak mengalami sendiri secara pribadi yang di Yerusalem sana, tetapi kita boleh punya iman. Itulah yang dikatakan anugerah, bahwa iman kita itu anugerah. Manusia setelah jatuh dalam dosa tidak punya kemampuan untuk menghampiri Allah. Tapi dalam teologi John Wesley, kalau Bapak Saudara itu pemuritan yang tadi malam ya, disinggung sedikit, bagaimana Allah memberikan satu anugerah untuk kita punya respon atas anugerah besar Allah atas keselamatan manusia. Sebenarnya manusia berdosa tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Tapi karena ada satu anugerah yang kita sebut dalam teologi John Wesley, anugerah pendahuluan, anugerah yang mendahului sebuah anugerah keselamatan. Kalau anugerah ini tidak diberikan, maka manusia tidak bisa merespon anugerah ini. Maka Bapak Saudara, semua orang sebetulnya punya anugerah ini, bahwa semua manusia punya anugerah untuk merespon sebuah kebenaran yang akan membawa dia diselamatkan. Maka hari ini sebetulnya sebuah anugerah, Bapak Saudara. Karena Yesus Kristus yang naik dirayakan bukan hanya bagi kita, tapi di Indonesia hampir mayoritas merayakan hari ini ya. Satu hari ada pujiannya lebih dari pemenang tadi ya. Lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang, Saudara? Kalau kita sebagai petinju naik ke atas ring, lalu kita berjuang melawan musuh yang menjadi lawan kita dalam
tinju itu kok saudara. Kita memukulnya, kita swingnya, jabnya, lalu kemudian orang jatuh, kita disebut pemenang, ya kan? Jatuh dia kalah, ya kan? Seperti pengalaman bapak-bapak ya, ketika berantem dengan istrinya, dia hajar istrinya sampai ampun minta sampai ke kolong dia. Bapak-bapak langsung gitu, 1, 2, 3, bangun enggak? Lalu kalau nggak bangun istrinya bilang KO, kan kalah. Jadi bapak sebagai pemenang kan? Kalau yang ketawa itu mungkin sudah pernah dilakukan ya. Oh enggak lah ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih dari pemenang apa? Kita lihat musuh kita, ya kan? Yang akan mengintimidasi kita, yang akan menghancurkan kita, yang akan menjatuhkan kita. Tapi ada pembela yang membela kita, sehingga kita menang. Tetapi bukan berarti kita diam diri, tapi kita memberi respon di bawah perlindungan yang membela kita itu. Kita memberi diri ada dalam respon pembela kita Yesus Kristus, kita jadikan pembela dalam hidup kita, sehingga ketika kita menghadapi musuh kita yang akan menjatuhkan kita, maka kita mengalami kemenangan. Bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan. Itulah anugerah, saudara. Kalau kita yang melakukannya, firman Tuhan berkata apa? Kita seperti anak domba di tengah serigala. Tapi anak serigala ini di tengah anak domba ini di tengah serigala, tapi selamat. Tapi menang, tapi aman. Kenapa? Karena ada gembala. Gembala yang menjadi pembela bagi umat Tuhan. Maka itu bagus saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita lebih dari pemenang. Kita menang, tapi bukan kekuatan kita menangnya, tapi anugerah daripada Tuhan Allah. Yesus Kristus yang kita rayakan kenaikan di hari ini. Murid-murid sudah menyaksikannya sehingga sampai hari ini kita punya iman yang demikian. Kenapa? Kesaksian itulah yang membawa kita boleh juga menaruh percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini belum selesai. Walaupun Allah telah menggenapkan sebuah karya keselamatan bagi dunia ini, tapi kisah keselamatan tidak selesai. Maksud saya belum selesai. Belum. Kenapa? Karena ketika Yesus naik, dia pesan kepada murid-muridnya. Sebelum dia naik, ketika makan bersama dengan mereka, Alkitab yang kita baru baca berbicara tentang sebuah peristiwa bahwa murid-murid jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa? Tunggu, ada janji yang akan diberikan. Apa itu? Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus diberikan? Karena betul-betul kita ini lemah, kita tidak berdaya, kita manusia ini tidak punya kemampuan apa-apa menghadapi dunia ini. Tapi Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang memberi kuasa kepada kita untuk menghadapi dunia ini. Maka kekuatan murid-murid, lagi-lagi kekuatan kita orang percaya adalah Allah. Allah di dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ketika kita mulai percaya kepadanya. Maka itulah kekuatan bagi kita, saudara. Maka itu Yesus berkata, jangan pergi dulu. Kalau kita pergi tanpa kekuatan, habis. Begitu, saudara kan? Kalau kita pergi tanpa kekuatan, habis sudah. Maka tunggu dulu. Tunggu janji Bapa yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka saya percaya bahwa saudara, memang dunia melihat kita lemah. Memang dunia melihat kita tidak berdaya. Ya kan? Tetapi sesungguhnya kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan memberikan anugerah kemenangan kepada kita. Dia berperang bagi kita. Dia memberikan Roh Kudus bagi kita yang percaya kepadanya, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya kisah ini belum usai. Karena ketika Yesus naik, maka murid-muridnya bertanya, Tuhan, apakah Engkau mau memulihkan bagi kami kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu, konteksnya memang Israel sedang ada dalam penjajahan. Bagaimana Romawi juga menguasai mereka secara politik. Ya, mereka dikuasai oleh Romawi. Walaupun mereka tinggal di negara sendiri, tetapi mereka dikuasai, diatur oleh saudara. Maka itu saudara, murid-murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus setelah kebangkitannya tanya, maukah Engkau memulihkan bagi kami kerajaan Israel, kerajaan yang pernah jaya di dunia ini, kerajaan yang pernah menjadi pemenang selalu ketika menghadapi musuh. Karena kita tahu ada tabut Allah, ya di sana. Ketika ada di depan, tabut itu diangkat, maka kemenangan terjadi. Bapak Saudara, bangsa itu selalu menang, dan kini dia kalah, terpuruk, dijajah, diperbudak.
dan mereka rindu dilepaskan, dipulihkan. Israel kembali jaya di tangan Tuhan Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Saya mau bilang begini loh saudara, seringkali kita ketika melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, seringkali fokus kita hanya diri kita sendiri loh saudara. Tuhan tolong aku, begitu ya. Tuhan selesaikan masalah loh saudara. Padahal sesungguhnya Tuhan memikirkan lebih besar dari hanya satu kelompok. Tuhan memikirkan bukan hanya Israel yang kecil, satu bangsa itu. Walaupun dalam sejarahnya dialah cuma pilihan Tuhan, saudara. Tapi dalam konteks keselamatan, semua orang yang percaya itulah menjadi pilihan Tuhan, saudara. Jadi nggak harus bapak saudara keturunan Israel, bapak saudara dari keturunan manapun, bapak saudara manusia yang mau percaya, maka bapak saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Bapak itu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang itu minta supaya Israel dipulihkan, tetapi visi Tuhan, tetapi rencana Tuhan lebih besar. Bukan hanya satu bangsa, tapi semua bangsa harus diselamatkan. Semua bangsa. Dan terbukti memang kerajaan yang dibangun Tuhan bukan kerajaan yang di kotak-kotak oleh satu tempat atau kerajaan dunia, bukan, tapi kerajaan surga yang dibangun. Jadi dimanapun dia bisa masuk, di bangsa manapun dia bisa masuk, di dunia manapun di bumi ini dia bisa masuk kerajaan ini. Dan kerajaan ini lebih besar daripada sekedar Indonesia, lebih besar daripada sekedar Amerika, lebih besar daripada sekedar negara-negara yang ada di dunia. Tuhan ingin bukan hanya memulihkan satu Israel, tapi Tuhan ingin memulihkan semuanya, saudara. Makanya kisah ini belum selesai. Tuhan yang mereka sama-sama lihat telah bangkit. Di depan mata mereka menyaksikan dia naik, saudara. Maka biasanya idealnya, yang seringkali dilakukan gereja ini, saudara ya. Kalau ibadah kenaikan itu biasanya kita di alam terbuka, ya. Dan hari ini juga kita di alam terbuka, kan. Bisa lihat kanan kiri masih ada pemandangan indah, saudara. Karena memang konteksnya kita mau merefleksi diri, kita melihat sendiri bagaimana Tuhan di langit naik begitu, saudara. Naik itu berarti kan ke atas, saudara. Lalu atap awan menutupnya, artinya lebih tinggi dari sekedar awan, saudara. Naik ke satu tempat yang kita tidak tahu, saudara. Tapi yang jelas Yohanes memberikan gambaran Yesus kembali ke rumah Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Siapa kita? Kita yang percaya. Dia menyediakan tempat bagi kita. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kisah ini belum usai. Tuhan kembali menyediakan tempat bagi kita. Tuhan kembali untuk datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan akan kembali, selesai sudah. Tetapi belum usai. Karena di masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali, masih ada tugas yang harus dikerjakan, masih ada kisah yang harus diisi, saudara. Jadi kisah ini belum usai, kisah ini belum selesai. Yesus telah naik, dan ketika dia naik, orang-orang yang belum siap melihatnya, dan ketika mereka melihatnya sepertinya kosong, tidak ada harapan lagi, saudara. Selesai sudah. Yesus meninggalkan kita, saudara. Tetapi puji Tuhan dan malaikat yang memberikan kepada mereka sebuah kejelasan bahwa lihat, Yesus yang naik ini akan datang kembali seperti dia naik. Dia akan datang kembali seperti waktu dia naik kembali. Maka itu Bapak Saudara, ini belum selesai. Ada masa jeda menanti kedatangan Yesus yang sama seperti murid-murid melihatnya naik. Demikian dia yang akan datang lagi dari atas, dia akan turun ke bumi bagi manusia yang percaya. Dia akan menyelamatkan. Tapi bagi yang tidak percaya, dia akan jadi hakim. Maka itu pengakuan iman rasuli, kita akan berkata, dia akan datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi Bapak Saudara sebelum kedatangan Tuhan mungkin sudah meninggal, sudah mati, tetap akan mendapatkan penghakiman. Kalau Bapak Saudara percaya ketika kedatangan Tuhan itu nyata saat ini hidup, sama-sama kita diangkatnya.
Tapi bagi kita yang sebelum kedatangannya sudah meninggal, maka engkau akan dibangkitkan dan menghadapi sebuah kebangkitan. Tapi puji nama Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan telah memberikan anugerah kepada kita. Anugerah apa? Anugerah keselamatan. Maka hari ini betul-betul menjadi istimewa untuk kita datang menghampiri Tuhan. Sebagai wujud nyata rasa syukur kita bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Tapi mari kita sama-sama merenungkan sejenak mengenai firman Tuhan hari ini. Apa pesan kenaikan Tuhan bagi kita? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan, bahwa yang kau lihat yang naik ini akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara, Allah itu menjanjikan sesuatu, Dia pasti menggenapinya. Dan itu telah dibuktikan dengan sejarah cerita Alkitab yang kita punya. Dari Kejadian sampai Wahyu, Saudara, semuanya selalu dinubuatkan, digenapi. Dan satu hal yang belum digenapi, kedatangannya yang kedua kali. Bapak Saudara, ketika saya bertemu dengan seseorang, setiap kali dia janji, dia selalu menepatinya. Dia bilang, besok saya akan datang. Dia selalu datang. Besok saya akan ibadah, selalu ibadah. Wow, Saudara, senang sekali. Dan di hari itu, dia juga mengatakan sebuah janji. Bosku, saya akan lakukan ini. Bapak Ibu Saudara, sekian lama saya bersama dengan dia, hampir saya tidak menemukan dia mengingkari janjinya. Maka betapa saya ini tidak bisa menilai orang ini jika ketika dia yang terakhir ini berjanji, saya tidak mau percaya. Bukti ini cukup membuat saya percaya juga dengan apa yang dia janjikan walaupun dia belum buktikan. Bapak Saudara, saya ingin mengajak kita semua juga melakukan hal yang sama kepada Tuhan Yesus. Begitu banyak hal dia sudah janjikan dan dia genapi. Satu hal ini juga, mari kita juga menaruh percaya bahwa dia yang naik itu, yang memiliki kuasa di surga dan di bumi itu, yang sekarang ada duduk di tahta kerajaannya, yang memerintah bagi dunia ini, dia akan datang kembali. Boleh kalian kanan kiri bilang, yuk kita percaya dia datang lagi. Susah ngomongnya pakai masker begitu tadi. Yuk kita percaya dia pasti datang lagi. Dia pasti datang lagi. Nah, setelah dia datang lagi, Saudara, apa kemudian pesan kenaikannya? Pesan kenaikannya adalah masa tunggu ini adalah masa untuk kita membuat sebuah kisah keselamatan bagi dunia ini. Masa tunggu ini menjadi kisah yang kita harus buat bagaimana dunia boleh melihat Yesus yang menyelamatkan dan menerimanya menjadi percaya. Jujur Bapak Saudara, ketika saya datang ke tempat ini, saya coba cek bukaan kita Bapak Saudara. Ada banyak nama tertulis, tetapi setelah dicek ternyata orangnya tidak ada. Bingung juga ya? Bingung juga Bapak Saudara ya? Alamatnya dicari, dikunjungi, oh sudah pindah, kontrakannya nggak di sini lagi, atau sudah nggak ada, atau sudah nggak kenal saya. Begitu Saudara, ada data banyak ya. Bahkan akhirnya dalam perjalanan waktu muncul satu-satu. Oh, rupanya sudah ada di sana, gitu. Boksu, ini dulu orang tua saya ini jemaat sini Boksu katanya. Ini apa namanya buktinya surat baptis, ada logo metodis. Ya. Oh iya ya, ada yang namanya ini memang. Tapi selama ini nggak ada orangnya gitu. Oh rupanya sudah usia, apalagi ditambah pandemi tidak mungkin bisa ke gereja, sehingga akhirnya sulit komunikasi juga, ya. Apalagi zaman media sosial dia pun tak bisa main media sosial, sudah usia tua Saudara. Dan ketika meninggal ya siapa? Saya berkata orang yang tidak bergereja kita saja kita membutuhkan pertolongan, kita pasti bantu, apalagi gitu Saudara. Memang kita terbuka semua orang. Itu menjadi pintu untuk sebuah kisah keselamatan dinyatakan kepada dia. Maka Saudara, kalau ada kesempatan Saudara terbuka sebuah pintu, gunakan untuk membawa orang diselamatkan. Amin. Iya. Kadang ada pintu-pintu terbuka, tetapi kita tidak menggunakannya, Saudara. Mari kita gunakan, Saudara. Bagaimana pintu-pintu itu terbuka,
sehingga kita masuk dan melakukannya. Dari pusat memberikan himbauan kemarin itu, ya biasa lah saudara, kalau pimpinan itu bikin rapat lalu kemudian melihat bawahannya tidak lakukan tugasnya, maka dia marah. Dan saya sebagai hamba Tuhan wajarlah dimarah. Kenapa? Karena sampai hari ini saya belum memasukkan data keanggotaan kita ke dalam program yang dibuat oleh GMI wilayah Jawa. Kenapa? Karena memang sulit. Ya, ada nama, lalu kemudian tanggal lahirnya hanya ada tanggal, hanya ada bulan. Sementara dalam program itu kalau hanya tanggal dan bulan, error dia. Harus ada tahunnya, karena supaya ada data berapa usia gitu. Sehingga hanya beberapa saja yang bisa masuk. Sehingga ujungnya dikatakan begini, saudara, ini jemaat sudah lama, kenapa jemaat itu cuma sedikit? Bukan sedikit, banyak jemaatnya, cuma datanya tidak lengkap. Maka nanti saudara, bapak saya sudah membuat sebuah formulir, tolong dibantu saudara. Ya, saya sudah tanya cross check di pusat, apakah program ini betul-betul program yang valid, yang bisa dipercaya, jangan sampai data kita bocor. Ya, dia katakan sangat. Ya, kita IT wilayah juga luar biasa, sudah membackup datanya, sehingga kalau ada serangan virus atau apa, mereka tetap aman saudara ya. Jadi yang menjadi errornya adalah kita sendiri sebenarnya. Ya, ketika password diberikan kepada lokal, lalu lokal lalai menjaganya. Maka saya tidak berikan password itu kepada barang orang, paling kepada contoh saja yang bisa membuka. Karena contoh tahun ini, ya kita doakan bisa ditabis dari pendeta kan. Jadi nanti bisa meneruskan pengembalaan juga di gereja ini. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan Spirit mana? Saya percaya Tuhan membuka pintu-pintu bagi kita. Bahkan di Pontianak ini Tuhan sudah buka pintu melalui gereja ini, saudara. Saya sudah mendata kurang lebih 350 jemaat yang terbukti ada bagi gereja kita. Cuman komitmennya bergereja di sini yang belum jelas, saudara. Utama ya, saudara. Makanya kalau saya usulkan kita tanya lagi itu rasanya ya. Kenapa? Kalau kita mau masukkan data, sementara orangnya mau atau tidak mau, antara mau dan tidak mau, saudara, ini bahaya, saudara. Ya, karena tidak bisa double gitu ya. Sehingga kita perlu nanti kerjasama majelis juga untuk bagaimana data ini menjadi lengkap. Maka itu bagus saudara. Sekarang bukan bicara soal data di dunia, ya. Tuhan mau kerajaan surga semakin ditambahkan jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan tidak ingin orang meninggal dalam dosa, karena Tuhan sudah punya solusi untuk dosa manusia. Maka itu bagi kita saat ini, mari kita buat kisah yang menyatakan bagaimana orang bisa diselamatkan, yang menyatakan bagaimana gereja ini dipakai untuk membawa jiwa diselamatkan bagi Tuhan, bagi kerajaan. Maka itu bagi saudara, pesan kenaikan adalah pesan penjangkauan, saudara. Bagaimana setiap kita boleh punya kuasa untuk menjangkau dan